Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Alfian Adi. Kali ini kita bertemu lagi di part 2 atau di season kedua dari kisah cerita perjalanan Mas Yopi dulu, dari mulai tahapan pertama kali berangkat ke Jepang, dari mulai tahapan proses sampai dia berangkat. Di episode yang awal atau di part satunya kita sudah sedikit menceritakan pengalaman Mas Yopi dari mulai masuk pertama kali pendidikan bahasa LPK dan ke Boyolali, Bandung, dan sampai akhirnya biaya pemberangkatan. Seperti yang kita obrolkan kemarin, setelah Mas Yopi berangkat itu sampai sananya kan udah, kalau yang swasta udah bisa milih PT-nya secara pribadi. Nah, ketika kita terbang nih sampai di sana, terus gimana nih, maksudnya sampai di sana itu langsung kita ke ke apartemennya apa gimana gitu, maksudnya setelah kita berangkat dari Indonesia di sini. Jadi kalau proses ke Jepang itu nanti sampainya di bandara itu ada tim yang udah jemput kita. Tim dari Jepang ya? Sebenarnya orang Indonesia juga, Oh, yang mereka itu yang ngurusin kita. oh yang tapi orangnya itu posisinya standby-nya di Jepang ya? Kalau di Indonesia tuh apa ya? Kayak orang serikat lah ibaratnya kan. Oh, ya. Kalau di sana tuh yang ngurusin kita, yang ngurusin izin kita, yang nyariin apartemen kita, yang Oh. ngubungin kita ke perusahaannya itu. Oh ya, jadi itu apa kayak semacam lembaga intinya yang Ya, mengurusi. lembaga tapi sistemnya perorangan. Jadi Oh. setiap perusahaan itu ada satu orang yang Oh. bekerja sebagai itu. Oh, mungkin vendor-vendor ngono ya. Bukan vendor sih, apa ya namanya itu. Pokoknya orangnya itu tugasnya tuh kayak ngatur kita. Kalau nanti di apartemen itu tugasnya suka jadwal nih. Tiap pagi anak ini berangkat. Anak ini libur, anak ini izin kenapa nih izinnya kok nggak masuk kenapa. Nah, Gitu. ketika wis tekan kono, ketika udah sampai sana itu, nah itu langsung ditunjukin ke apartenya dulu, apa harus mengurus berkas-berkas lagi ke kantor A, kantor B, apa gimana? Jadi kalau dulu itu kan, kalau punya aku dulu itu harus sekolah dulu lagi. Dimasukin ke kayak sekolahan di Jepang. Itu di Tochigi sana itu 1 bulan itu kita belajar bahasa lagi di sana. Berarti sampai sana ke nggak langsung kerja? Iya, nggak langsung kerja. Jadi 1 bulan dulu di Jepang itu, sesampainya di Jepang 1 bulan itu kita di itu kayak sekolah lagi di Tochigi daerahnya itu selama 1 bulan. Selepas Selama 1 bulan? 1 bulan itu kita kan diajari bahasa lagi tuh. Lah di situ itu nggak cuman orang Indonesia, ada orang Vietnam. Oh, wis antar negara ya ini? Iya, antar negara. Orang Indonesia, Malaysia kayak gitu, campur-campur lah. Yang satu misi buat belajar bahasa Jepang, yang mau bekerja di perusahaan masing-masing tiap daerah. Jadi nggak sama perusahaannya. Jadi itu setelah sehabisnya pelatihan bahasa di sana 1 bulan langsung. Setelah 1 bulan di sekolah lah, anggapnya sekolah kita sih ya. Sekolah. Habis sekolah itu kita diarahin ke apartemen. Jadi sesuai perusahaannya masing-masing. Nah, alhamdulillahnya di apartemenku dulu itu cuman per orang itu dapat 1 kamar per fasilitas enak lengkap. ya, tapi biasanya kan rame-rame. Iya, agak tahu sih, dulu itu kan apa jenenge, ada yang 1 kamar tuh diisi 3-4 Iya, orang. maksudnya biasanya rame-rame kan. Tapi kebetulan di Isuzu pabrikku itu 1 kamar itu 1 orang. Fasilitasnya lengkap. Enak. Iya, enak. Jadi kayak kulkas, kompor segala macam, kasur. Apa aja ada. Wes, Mau nah, masak. biaya nih. Kalau untuk biaya itu kan sebenarnya nggak murni dari gaji kita semua. Jadi Separuh-separuh gitu ya paling. Nggak separuh, malah kita kehitungnya cuma 40%. Perusahaan 60%. Kalau dirupiahin mungkin sebulannya itu ya 4-5 jutaan lah apartemennya itu. 1 kamar itu ya, 1 kamar 4 juta. Iya. Tapi enak loh, biasanya kan rame-rame, maksudnya nggak apa ora-ora dewean kan, nggak ada kan ya. Ya, aku pribadi sih sebenarnya suka yang sendiri. Ya soalnya kan nggak tahu kenapa ya, maksudnya kan kamarnya deket-deketan. Kalau buat tidur itu nyaman sendiri. Nah kalau masalah kumpul-kumpul mau apalah sama teman-teman, ya udah tinggal main ke kamar siapa nih, ayo. Nah yang kamar atas, lantai bawah, naik ke atas,
kumpul di kamar. Tapi itu blok-bloknya per lorong, per lantai itu per lantai. Disamain mesti dipadani negara Indonesia apa semua campur? Campur semua. Jadi ceritanya gini, dulu itu kan yang kerja di Isuzu itu kan diberangkatin per kloter tuh. Satu kloter itu kan 20 orang. Lah pas zamanku itu ada 3 kloter. Berarti kan udah 60 orang. Plus dari bapak-bapak Isuzu. Nah, jadi ada yang namanya kan Isuzu Indonesia, kayak pertukaran karyawan gitulah. Jadi orang-orang yang sudah karyawan tetap di perusahaan Isuzu Indonesia yang di Bekasi dikirim ke sana selama sama 1 tahun juga. Tapi statusnya beda kayak kita. Kalau kita kan emang apa sih namanya, murni bukan orang yang dari Isuzu, karyawan Isuzu. Jadi kalau di total orang Indonesia yang di situ tuh 70-an orang aja. Yang di aparte itu. Yang khusus di aparte. Berarti 70 kamar juga itu. Iya, 70 kamar berarti. 70 kamar. Nah, kalau masalah makan apa ya? Beras dan lain sebagainya apa itu sendiri apa fasilitas dari itu juga apa? Maksudnya ada uang makannya buat itu gitu. Awal datang itu kan karena kita belum gajian ya. Jadi di sana tuh prosesnya bagus. Kalau kita belum gajian, dia tuh kasih apa ya? Kayak uang duit. Ini nih buat ini beli makan lah ibaratnya gitu. Dari perusahaan. Dari perusahaan. Orang ganti. Enggak, iya kayak bonusan aja. Oh, gitu. Itu nih gue makan sesasi buat makan. Kira-kira dia udah ngira-ngira tuh. Gajiannya apa? Buat makan tuh cukup gitu ibaratnya. Ya buat beli beras, kebutuhan, telur, nasi, apa ya kayak buah-buahan, jus kayak gitu cukup. Jadi pertama kali sampai kita gajian. Dari datang ke aparte itu ibaratnya duit-duit segitu udah siapin. Nah, di aparte itu ibaratnya besoknya langsung kerja apa masih nunggu-nunggu lagi? Kalau dulu itu masih nunggu, kalau harinya lupa, tapi nggak sampai 1 minggu itu kita udah mulai masuk kerja. Tapi sekitar dari awal sampai datang 1 mingguan. Iya, jadi kan kita kan dari tadi sekolah tadi, kita diantarin ke apa namanya apartemen kita masing-masing. Nah dari pas waktu udah nyampe apartemen sampai proses ke kerjanya itu masih ada beberapa hari, 3 hari sampai 4 hari lah. Soalnya kita di apartemen itu dijelasin kayak buang sampah di Jepang itu nggak bisa sembarangan. Ya tertib ya orang Jepang ya. Botol ya, nih botol kayak gini nih. Dari botol terus ini kain apa namanya ini plastiknya ini sama tutupnya itu harus dibedain. Orang iso buang breng ngono. Nggak bisa buang gini itu nggak bisa. Ibaratnya nih botol masih ada airnya nih segini gitu. Nggak boleh. Bekas jus atau nggak bisa. Harus dibuang dulu, dibersihin dulu, dipisah-pisah. Berarti kono nggak enak iki sampah berserakan no? Ya nggak ada. Di Di Jepang tuh kalaupun ada itu pasti orang kita. Ya nggak semua orang Jepang itu disiplin. Mayoritas. Tapi kebanyakan tuh kan disiplin. Satu dua orang. Adaptasinya sing kayak gitu itu. Ya awalnya ya kayak tertekan lah, buang sampah aja susah. Nih, kita kan kalau masak nih kan ada apa namanya kotoran, apa namanya tuh kayak bekas sampah lah. Itu harus dipisah pakai plastik organik, warna gitu-gitu paling. Iya. Kalau kaleng-kaleng kayak gitu dipisah lagi. Olah. Kayak botol kaca pisah lagi. Lah buangnya itu ada hari-hari tertentu. Kalau semuanya nih khusus plastik kayak gitu tuh harinya nanti Selasa sama Kamis umpamanya. Lah, seumpamanya gini, ada plastik ya, ada kertas, terus ada sampah organik kayak sayuran. Bisa. Buangnya beda-beda hari ini. Iya, beda-beda harinya. Terjadwal berarti dikasih tahu nih, kalau sampah plastik buangnya hari ini sama hari ini. Itu udah dikasih tahu. Tempat sampahnya yang ini, gitu. Tempat sampahnya yang ini. Di atas tempat sampah itu ada CCTV. Asli. Nih, ada cerita lucu nih. Saya nggak ngomongin orang lain lah, saya ngomongin diri saya sendiri. Jadi dulu itu kan ya namanya orang Indonesia ya kadang kan males ya. Buang sampah brung ngono ae paling. Saya kan masukin sampah botol plastik. Nah, di botol plastik itu saya campurin botol kaca juga. Pikir saya orang di dalam kan nggak kelihatan lah gitu. Nah, saya buangnya salah waktu itu tuh, nggak di tempat yang sesuai buat buang botol. Waktu kan saya buangnya itu kan saya berangkat kerja kan sekalian tak cangking, tak bawa ke bawah. Saya buang, saya berangkat kerja. Saya pulang kerja itu botol tuh bisa di depan kamar saya plastik itu. Asli. Kok ngerti ya? CCTV itu mau ya paling? Ya kan dia lihat CCTV, dia ngapalin orangnya paling. Liatin orangnya, sampah yang dibuang yang mana. Terus dilihat orangnya, oh ini kamar sekian, 400 sekian.
ya udah itu dibawa lagi ke atas, besoknya saya dikasih teguran. Itu bukan ngasih contoh yang nggak baik, emang itu kesalahan saya. Ibaratnya cuman alah satu botol doang tertib bener ya, masukin situ, kebetulan buangnya juga salah, tapi bener sih. tong-tongnya kan sebelahan gitu. Nah terus biaya hidup ning kono, biaya hidup maksudnya nek kita bicara ini lah, sehari itu kalau dimakan, kalau biaya makan kita ya sehari, kalau di pabrik kan udah pasti dapat makan ya. Nah di luar pabrik, biaya kita di luar pabrik itu sehari habis berapa kalau dirupiahin? Kalau hitung seboros-borosnya dulu aja. Hitungan harian agak susah. Yo, aku hitung sebulan bulanan ya. Kalau 1 bulan itu ya ibaratnya kita makan enak nih. Tiap boros ya, dihitung boros. Ayam gitu. Ayam, buah, jus gitu ya. Itu ya boros-boros 4 juta lah. 4 juta? Iya, di Jepang 4 juta tuh murah. Buat gaji yang sekitar gaji saya itu murah. Itu enggak saya tuh enggak ngerokok. Iya. Ini punyanya Mas Alfian ya. Ini tidur. Saya enggak ngerokok, ini punya Mas Alfian. Itu 4 juta. Tapi kan kadang kan nggak bisa ditebak nih. Dari hal-hal kecil kayak kan kita lembur kan kadang kita beli cemilan. Tiap hari saya beli kopi, nah, beli biasanya entah itu di Korea, entah itu di Jepang, entah itu di Taiwan, Filipina dan lain sebagainya. Ketika kita orang Indonesia ya, sing mayoritas muslim lah. Apalagi Jepang sama Korea kan susah. Dalam arti susah yang benar-benar halal food ngono kan susah lah. Adaptasi pertama kali ini seperti apa kan? Kalau dengar-dengar yang di Jepang Korea lah ibaratnya yang benar-benar itu kayak mungkin muslim di sana minoritas ya maksudnya. Nah kan itu susah makanan yang halal ini. Nah adaptasi ini pertama kali teko kono ki piye? Apa bingung apa kadang aneh salah mangane apa piye gitu? Ya dulu sih ini apa namanya? Kalau kita kan ya diajari di sekolah kan diajari kayak kode-kode. Kalau di makanan komposisinya kan jelas. Apa-apa oh ini kode yang mengandung babi kayak gitu. Itu ada di komposisi itu. Kalau kita lihat komposisinya ada mengandung babi ya jangan dibeli. Jadi kita beli yang aman-aman saja. Contoh ayam, ya udah toh aman pasti ayam pasti aman. Kayak tahu ada di Jepang tahu itu. Kalau nyari tempe susah. Kalau tahu ada. Terus kayak ikan-ikanan kayak gitu, kayak apa ya? Salmon. Kayak ikan-ikan lah pokoknya perikanan itu kayak cumi. Nek seumpamane iku kangen produk-produk Indonesia ada. Lah dulu itu saya iso ngerti toko Indonesia itu udah masuk bulan ketiga lah. Itu yang ngasih tahu senior saya ada. Maksudnya toko-toko sing apa produk-produk Indonesia lah kabehan kayak ada. Mie instan kayak susu kayak apa-apa itu ada. Jadi di Jepang itu juga ada toko Indonesia yang dia itu menjual produk-produk Indonesia. Yes, kayak warung-warung kelontong gitu, tapi versi Jepang kan ya komplit lah, apa aja jengkol. Nah, kayak makanan kayak mie gitu. Apa komplit lah. Apa bakso gitu ada orang Indonesia nek sing dodol bakso kan karo. Ya ini makanan Indonesia lah. Kalau bakso mungkin bakso yang apa? Yang frozen itu yang bulat-bulat tinggal kita kasih kuah, bumbu-bumbu itu ada di toko Indonesia itu. Ada yang dodolan kayak opo makanan Indonesia. Kalau makanan iya restoran Indonesia restoran Indonesia. Ada. Itu kayak apa soto gitu-gitu. Tapi jarang. Ya kayak apa sih kayak sate-satean kayak gitu. Nasi goreng, terus bakso itu ada di daerah sana. Di sekitar apartemen dulu banyak apa enggak? Enggak ada, jarang. Jadi kalau dari apartemen mau ke tempat makan atau ke toko yang jual makanan Indonesia itu bisa naik kereta tuh hampir 1 jam. Dari satu tempat ke tempat lain tuh bisa 1 jam lebih. Rasane makan sate. Cuman mau makan sate. Tapi apa jenenge ketika persediaan makanan yo kan otomatis harus nyetok. Ya kan? Nah, ketika wis nyetok panganan mentah diki apa ya sempet masak ngono maksudnya apa ya apa enggak maksudnya masak sing instan-instan wae mie apa-apa ngono. Nek aku dulu tuh menyiasatinya gini. Kalau makan nih semuanya. Tak ganti-ganti menune biar enggak bosen. Kayak gini, minggu pertama nih. Kita kan beli ayam tuh 1 ekor.
pas tadi tapi kerja ini kita itu pas hari Minggu. Jadi kan kita ada waktu tuh. Ayam beli 1 ekor, kita potong-potong kan, tak godok ya dikei bawang, kayak bumbu-bumbu biar nggak amis kan. Kita kasih kunir apa segala macam. Nah, ayam itu kita benar-benar matengin. Nanti kalau udah apa namanya itu udah apa ya udah asapnya apa bahasa Indonesia? Udah kering. Nah, itu kan kita masukin kulkas. Nah, kalau kita mau makan tinggal kita goreng gitu. Jadi kalau mau bekal tuh goreng 2 buat sarapan sama buat apa bekal ke perusahaannya. Kayak gitu. Lah nanti kalau kita udah bosan ya bikin apalah, oseng-oseng apa. Jadi gitu. Tapi kalau buat pokok hariannya tuh ya ayam itu tadi selama 1 minggu. Masalah kehidupan, masalah kita makan udah bisa itu ya, maksudnya udah bisa beradaptasi. Nah, masalah ini apa namanya sampai sana, masalah cuaca. Ya. Cuaca karo suhu. Wis ndenangi salju lho ning kono. Dah. Wis, nah piye rasane iku? Dadi apa ya maksudnya badan kan otomatis juga perlu adaptasi juga ibaratnya. Kalau di Jepang itu yang nggak enak itu menurutku ya. Itu Jepang kan 4 musim ya? 4 musim. Yang nggak enak itu pas musim dingin. Ya, jadi kalau musim salju itu kan enaknya buat main, buat kerja nggak enak. Karena apa? Kalau musim dingin, tangan kita kan kaku nih. Bibir kita nih kalau nggak pakai pelembab tiap hari pecah-pecah sampai keluar darah. Bener, saking keringnya bibir. Tangan nih di sini nih, di ujung-ujung jari sini. Itu nggak keluar darah, sakit. Jadi kalau kita mau kerja itu pakai sarung tangan itu sakit sini tuh. Karena apa ya? Karena badannya itu belum penyesuaian gitu, badan sakit semua. Karena apa sih namanya? Belum adaptasi gitu. Nah, aku lama-lama ya udah biasa. Udah cepet. Ya tergantung diri masing-masing sih. Kalau saya musim panasnya isi panasnya Indonesia apa kono? Kalau di Jepang itu tuh panasnya itu nggak ada ini apa ya panas sih. Kalau di Indonesia kan kalau panas nih ada angin tuh masih sejuk gitu kan. Kalau di Jepang tuh anginnya tuh ada rada panas gitu. Oh, ya wis panas lho ya. Ngap panas gitu. Nah, nek musim apa? Musim semi, musim gugur. Paling enak tuh musim semi. Hawanya tuh kayak kalau di tempatku ya di Tawangmangu. Jadi yo dingin gitu. Enggak, maksudnya sejuk. Panas enggak, hujan juga enggak. Jadi redup ngono ya. Iya, sejuk. Musim semi. Musim apa sih? Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Musim gugur. Nah, musim gugur ki piye maksudnya iki? Musim gugur tuh kayak apa ya namanya, kayak biasanya itu kayak bunga sakura. Kan apa sih, momiji yang pada jatuh itu, berguguran itu yang biasanya buat foto-foto kayak gitu. Nah, terus kuwi apa namanya? Maksudnya hawanya panas juga. Ya itu agak panas. Gugur agak panas. Tapi enggak sepanas yang musim panas. Musim panas ya, tapi kalau paling enak itu musim semi. Musim semi. Nah, musim semi itu hawanya sejuk kan. Enak. Ora adem ora anu ya. Enggak panas, enggak dingin. Jadi sejuk, hawanya sejuk, enak. Buat kerja enak, buat apa enak. Sampai sono gumun ora? Apa ya biasanya gumun? Apa terkesima ora maksudnya karo wah iki lho Jepang ngono maksudnya? Enggak sih, tapi yo biasa bae ya. Paling kan kita udah belajar ya secara enggak langsung kan. Kita udah dikasih tahu nih Jepang kayak gini. Oh ya kan biasanya udah diajari kayak adat, budaya dan lain sebagainya. Jadi sampai di Jepang tuh kayak cuman kayak gitu. Kayak gitu. Yang bener-bener apa ya, bikin iri itu sebenarnya disiplinnya, kayak aku sih. Iya, disiplin, terus taat buang sampah itu di Jepang itu mau nyari apa ya? Untung rokok itu kadang tuh susah. Ora nek. Saking bersih. Pol. Iya. Tapi rata-rata nek Jepang Korea kok enggak banyak mobil-mobil ya? Ya, mereka lebih suka jalan kaki sama naik sepeda. Iya, kayak apa ya? Jalannya kayak sepi loh, kayak enggak kepake. Orang Jepang tuh kalau jalan itu kayak orang mau mau kamar mandi. Cok ngono ya. Iya kalau iya bener pasti kok. Tapi mungkin sing pakai mobil mungkin nek jarak-jarak jauh ya berarti. Ya ibaratnya kalau mereka punya mobil pun mobil-mobil yang mini itu loh. Yang kayak tapi maksudnya kan Ayla gitu. Kayak sepi loh Jepang, Korea iki ibaratnya mau. Jadi mereka tuh lebih suka jalan kaki, terus kayak naik sepeda gitu. Kalaupun ada mobil motor pasti ada, cuman mereka tuh lebih suka naik transportasi umum. Karena apa? Dari satu tempat ke tempat lain itu nggak mungkin nggak ada bis, nggak mungkin nggak ada jadwal kereta yang dari sini ke sini, nggak ada nih apa namanya jalurnya, nggak mungkin.
Karena di Jepang itu seluruh dari pusat kota mau kemana pun itu pasti ada. Dan kemungkinan walaupun kita jalan ibaratnya jauh-jauhnya 1 kilo pun kalau sono nggak kerasa ya paling ya. Iya, enak-enak bae. Iya kan? Iya. Coba nek nang Indonesia jalan Ya, 1 kilo bosen. ya. Iya kan? Mungkin ya wis terbawa sama lingkungan kali ya. Iya, jadi kan ya kita lihat orang-orang kan sekitar mereka aja ke sana pada jalan kaki. Iya. Aku dulu ya pas waktu belum tahu kan deket sama pantai tuh. Heeh. Dari apartemen ke pantai itu jalan kaki. Padahal itu kalau dihitung jauh loh itu. Tapi nggak kerasa ya. Tapi nggak kerasa karena apa? Di sampingnya itu kan sungai. Heeh. Sungai itu jernih banget nih Pol. sampai nih kayak ini nih airnya tuh. Iya. Airnya tuh sampai kayak Dan kemungkinan juga di sekeliling kita orang-orang jalan ki yo akeh lho. Jadi ikan di kali itu kelihatan. bener sak tangan gue gede nih. Nggak ada yang ibaratnya ngambil, malah mereka kadang suka beli roti tawar tuh sengaja beli roti tawar kasih ikan. Iya, kasih ikan kayak melestarikan gitu. Mau nyari sampah plastik di kali itu nggak ada sama sekali. ya. Kalau dibilang sama sekali kan munafik ya, tapi kan saya nggak pernah lihat gitu. Kalau ada mungkin ada, cuman 1-2. bener-bener bersih itu kali. Berarti sampai Ikan tuh sampai kelihatan bener-bener buahnya itu kelihatan ikan gede-gede banget. Nah, aktivitas ini aparte ngapain? Lagi prei apa ukur turu apa dolan-dolan? Kalau aku sih libur tuh bersih-bersih kamar itu karena aku 2 minggu sekali. Kan kita ada vakum cleaner tuh kan, karpetnya itu kan pakai apa? Lantainya kan pakai karpet tuh. Ya udah divakum. Kayak apa namanya itu? Kasur kayak gitu tak jemurin. Bantal kayak gitu, nyuci pasti kan. Kalau nyuci kan 3 hari sekali nih aku, karena baju kerjanya ada double, nggak cuma satu, karena ada 2 sampai 3 baju kerja, jadi enak. Nggak. Nah, dari apartamu ke kerjaan itu jauh, apa jalan kaki juga? Kurang lebih kalau lancar tuh 40 menit. Berarti naik angkutan, naik jemputan. Apa naik apa jeneng ning kono iki? Jadi dulu itu kan nih kegiatan ya, kegiatan pagi nih. Bangun pagi. Bangun aku tuh paling telat tuh jam 5. Jam 5 tuh mandi, sholat subuh. Habis itu masak. Masak tiap pagi. Masak, nyiapin bekal sama buat sarapan. Habis itu paling telat itu 6:30 harus sudah berangkat. Jemputan? Enggak, jalan kaki. Jalan kaki dulu sampai stasiun. Stasiun kereta kan. Itu sekitar ya santai, jalan santai lah ibaratnya sambil ngobrol-ngobrol sama teman 10 menitan. Habis itu naik kereta, nunggu kereta tuh. Semuanya kita tuh jam 6:50 ibaratnya. Itu kereta tuh pasti tepat waktu, nggak mungkin ting ngono ora, lebih 5 menit ngono ora? Jam 6:50 ya. Wis ting kowe. Kereta tuh jam 6:50 ibaratnya. Paling telat-telat itu bukan menit, detik. Gitu. Nah, nanti jam 7 ada lagi. Ya udah jam 7 lebih berapa detik itu, nggak mungkin telat turun naik kereta atau set turun stasiun lagi dah sekolah stasiun sing kuwi ke pabrikmu masih jalan kaki juga. Keluar nih stasiun muter dulu gitu. Kita nunggu di halte khusus penjemputan karyawan Isuzu. Jadi apa namanya, pabrik Isuzu itu punya bis khusus jemputan warna putih Isuzu gitu. Nah, itu naik itu kan, yang bikin lama tuh sebenarnya antrinya itu. Kalau kita berangkatnya pagi, nyampe di halte kan masih sepi sebenarnya. Kita cepet dapat bis, tapi kalau udah siang, wah antrinya panjang, tapi ya rapi, tertib kayak ular. Ora ubel-ubel lah. Enggak duluan mana enggak. Rapi kayak ular kayak dawa kae. Nah, yang bikin lama kan itu. Habis itu kan sampai di pabrik nih, kita turun jalan ke lobi. Ke lobi apa namanya, ruang ganti kita lah gitu. Jadi setiap orang tuh dapat loker satu, lokernya tinggi, sak dhuwurku udah loker. Itu buat nyantolin baju, buat ganti baju, ganti sepatu, naruh tas, nyimpen barang-barang yang penting, ada kuncinya gitu. Dan sampai kerjaan bagian kuwi rata-rata Indonesia kabeh apa? Senior tuh pasti ada orang Indonesia tiap bagian. Gini, dibahas apa part 3. Biar penasaran sih. Jadi kalau ibaratnya langsung dibes nanti biar ada penasarannya kan. Intinya yang part 1 wis membahas tentang dari mulai pendidikan bahasa, RPK bla bla sampai berangkat ya kan. Part kedua disambung menginjakan kaki pertama kali di Jepang, prosesnya masih pendidikan bahasa lagi. Terus ibaratnya membahas apartenya, biaya aparte dan lain sebagainya. Terus tadi udah membahas soal ibaratnya adaptasi makanan, membedakan makanan yang halal haram, adaptasi ibaratnya
adaptasi cuaca, adaptasi musim juga tadi udah apa jenenge sedikit menceritakan tentang kehidupan tata cara hidup di Jepang. Nanti sing part ketiganya kita akan membahas bagaimana itu di cara kerjanya. Cara kerja di Jepang ya. Jadi mulai dari di pabrik itu kedisiplinannya dan ibaratnya fasilitas-fasilitas kerja seperti kalau di Indonesia kayak BPJS, jam sostek dan sebagainya. Nanti kita bahas di part ketiga. Makanya buat teman-teman yang mempunyai rencana atau minat atau ibaratnya masih dalam masa proses LPK di Indonesia, biar mempunyai gambaran gitu loh ibaratnya. Aku kan arep tekan Jepang ki koyo ngene gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang mau nanya apa gimana, tulis aja di kolom komentar, tanya apa yang mau ditanyakan seputar Jepang juga. Ibaratnya kalau konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ingin memberikan informasi ke teman yang lainnya, di share juga nggak apa-apa ya kan. Jangan lupa di like biar ini video terus up, dan juga subscribe biar kita tetap semangat bikin video. Terus tombol loncengnya diklik supaya notifikasi ketika kita upload tahap-tahap selanjutnya tidak ketinggalan berita. Oke, intinya tetap semangat selagi masih muda, raihlah cita-citamu selagi masih muda. Intinya bermimpilah di luar akal sehatmu, bermimpilah di batas ambang kemampuanmu. Itulah ketika kita berani mengambil resiko, di situ kita akan meraih kesuksesan. Jadi jangan takut untuk berspekulasi mumpung masih muda. Itu tadi seperti saya sering bilang kepada teman-teman semua, ketika kita berani mengambil resiko, mengambil kegagalan di masa muda, kan wis entek yo gagale. Nah, ketika tua nanti, wis ketika kita menghadapi masalah kegagalan bisa mengatasi, yang kita tuai adalah kesuksesan. Makanya untuk teman-teman semua, entah yang itu proses kerja di mana saja, mau ke Jepang, ke Korea, ke Thailand, Filipina dan lain sebagainya, Malaysia, Singapura, entah itu yang di domestik, di Indonesia tetap semangat, jaga terus kesehatan. Ibaratnya sekarang ini masih tahap pemulihan ya karena COVID-19. Semoga Indonesia juga lekas baik, teman-teman semua pekerjaannya juga lancar. Ngomong-ngomong iki sponsor. Iki mau ditukokne aku. Sponsor saka warung ngisor iki. Sponsor saka warung ngisor iki. Jadi iki subscribe, like, seneng. Tekok-tekok bab Jepang. Oh, Jepang ngono ya Mas ngono. Dia nek tanya ke aku, enggak tak kasih tahu. Tak kon nonton YouTube. Jadi biar dia lihat. Oke. Iki sponsor ini. Mungkin cukup itu episode kedua dari kami, membahas soal tentang bagaimana cara menginjak pertama kali di Jepang sampai membahas tahap makanan. Tunggu part 3. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.